2024-2025 kelas 3A Motor 2. Di sini bermaksud remedi materi uji teoretik hipodinamik dan uji toksikologi, efek anestesi, pengorbanan dan pengambilan darah pada hewan uji. Di sini akan menjabarkan mengenai soal konversi BB dari manusia ke pencit. Selanjutnya, ini soal yang pertama, yaitu diketahui metformin 500 mg dengan volume yang diberikan pada pencit 0,3 ml, kemudian volume larutan yang dibuat sebanyak 25 ml, dengan berat badan pencit 38 gram, bobot 1 tablet metformin itu 605 mg, serta kekuatan sediaan itu adalah 800 mg. Ditanyanya, yang pertama hitung konversi dosis manusia ke pencit, yang kedua hitung dosis yang dibutuhkan, dan yang ketiga hitung serbuk yang dibutuhkan. Jadi di sini yang pertama kita akan menggunakan untuk konversi BB terlebih dahulu. Konversi untuk BB pencit gram terlebih dahulu dengan dosis 500 mg dikalikan 0,0026 yaitu 1,3 mg. Kemudian dikerjakan menurut konversi BB sesuai berat aslinya yaitu 38 gram. Di sini 38 gram dibagi 20 gram dikali dengan 1,3 miligram. Yaitu 2,47 miligram. Kemudian untuk volume yang diberikan kepada mesin jahit 0,3 ml dan volume rata yang dibuat sebanyak 25 ml akan mencari jumlah kebutuhan dosisnya. Dengan sebanyak 25 ml dibagi volume pemberiannya yaitu 0,3 ml dikali dosis konversinya 2,47 mg sama dengan 205,833 miligram. Di sini kita bisa bulatkan saja 205,833. Kita ambil 3,8. Kemudian karena akan menghitung kadar persenan juga, kita jadikan dia gram dengan dibagi 1000. Sini untuk persen kadarnya yaitu 0,20583 gram dibandingkan jumlah hartanya itu 25 ml dikali 100. Kemudian hitung juga serbuk yang dibutuhkan. Dengan rumus jumlah serbuk yang digunakan dibagi
kekuatan sediaan kemudian di sebelah sini itu serbuk yang dibutuhkan dibagi total bobot serbuk. Serbuk yang digunakan kita dapat sekitar 205,833 mg. Dibagi untuk kekuatan sediaannya ada 500 mg. Kemudian jumlah serbuk yang dibutuhkan karena kita ingin mencari ini, jadi kita berikan simbol X saja. Dibagi total bobot serbuk tertera di PPT yaitu 605 mg. Kemudian X sama dengan 205,833 mg dikali 605 mg dibagi 500 mg. Diperoleh 249,05793 mg. Bisa dibulatkan 249,1 mg. Seperti ini. Ini untuk pengerjaannya. Pastikan sudah sama dan sesuai. Kemudian soal kedua ada berat 300 mg dengan volume yang diberikan pada mesin 0,2 mili. Kemudian kolam renangnya dibuat sampai 30 mili dengan berat badan mesin 35 gram serta bobot total fibrat itu 352 mg. Kemudian kekuatan sediaan fibrat itu 300 mg. Pertanyaannya dihitung konversi dosis dari mana siap ke masjid, kemudian hitung dosis yang dibutuhkan serta hitung serbuk yang dibutuhkan. Yang pertama, kita akan menghitung konversi terlebih dahulu. 20 gram sama dengan 300 mg dikali 0,0026 yaitu 0,78 mg. Kemudian untuk konversi BD sesuai dengan berat aslinya yaitu 35 gram. Dengan 35 gram dibagi 20 gram dikali 0,78 mg. Dan volume itu sebanyak 330 mili, maka dicari jumlah yang dibutuhkan. Dengan 30 mili dibagi 0,2 mili dan dikalikan konversinya 0,365 mg. Dapat 204,75 gram. Kemudian karena akan menjadikan persen kadar, maka dibagi dengan 1000. Kemudian persen kadar 0,20475 gram dibagikan jumlah data yang 30 mili dan dikali 100.
Selanjutnya akan menghitung serbuk yang dibutuhkan. Yaitu rumusnya dengan serbuk yang digunakan dibagi kekuatan sekian dengan serbuk yang dibutuhkan dibagi total bobot dari serbuk. Untuk serbuk yang digunakan terdapat dari yang sudah dihitung itu 204,75 mg dibagi kekuatan sediaannya yaitu 300 mg sama dengan, karena ini sedang dicari maka kita buat sebagai X saja, dibagi bobot serbuknya itu 352 gram, jadi X sama dengan 204,75 mg dikali 352 mg bagi 300 mg X bisa disamakan dengan jawaban yang sudah dihitung terlebih dahulu dengan sesuai dengan penjelasannya. Udah. Untuk soal ketiga di sini mengenai soal ND50 yang diketahui dosis RKS yang diberikan AKD 350 mg per kilogram dari BB. Kemudian di sini didapat data urutan kematian per kelompok, ya kelompok 1 itu 1 kematian, kelompok 2 2 kematian, kelompok 3 3 kematian, dan kelompok 4 kematian. Kemudian didapat dari tabel itu faktor dari kematian ini didapat 0,5. Kemudian pelipatan dosis yaitu diberikan dengan pelipatan 3, kemudian dilakukan log 3 dan hasilnya 0,4771 2125. Dapat dihitung untuk LD50 nya sama dengan log D ditambah D dalam kurungnya F1 plus 1. Di sini log D nya itu 250. Maaf, log 250 ditambah D nya itu karena sudah dilog langsung saja 0,4771 21254. Kemudian untuk nilai F nya itu ada 0,5 ditambah 1 log dari 250 yaitu 2,3979400009 ditambah 04 21254. Kemudian ini ditambah 0,5 ditambah 1 yaitu 1,5. Pengerjaan ini dilakukan yang ini dikali yang dalam komputer terlebih dahulu karena perkalian tidak berubah. Tambah di sini 0,4771 21254 dikalikan dengan 1,5 yaitu 0,71 5681 881.
dapatkan 2,3979400009. Dapat hasil 3,11362189. Kemudian hasil ini kita antilog 3,11362189, yaitu 1299,038,103, atau bisa dibulatkan menjadi 199 mg per kilogram. Seperti ini. Next. Bisa dilihat dari hasilnya, perhitungan dan juga penjelasan. Baik. Next. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai 3 soal konversi dan juga ada LD50-nya dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Amnur Febrianti dengan NIM P272424039 kelas 3A Kloter 2 akan melakukan murojaah mengenai obat diuretik dan juga antikolesterol. Untuk obat yang pertama ada hidroklorothiazid atau HCT dengan dosis 25 mg dengan indikasi edema, HIP dan juga hipertensi. Kemudian dosisnya itu 12,5 sampai 50 mg per hari dan diminum 1 kali sehari, 1 tablet pada pagi hari. Efek sampingnya yaitu hipokalemia, dehidrasi dan juga pusing. Kemudian kontraindikasinya itu hipersensitivitas dan juga interaksi obat. Itu hindari penggunaan dengan NSAID karena mengurangi efek diuretik. Untuk obat yang kedua yaitu spironolactone dengan dosis 25 mg dengan indikasi edema, gagal jantung dan juga hipertensi. Dosisnya 25 mg sampai 100 mg per hari, diminum 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari atau siang hari. Kemudian efek sampingnya yaitu hiperkalemia, mual dan juga pusing. Interaksi obat yaitu hindari penggunaan dengan yang meningkatkan kalium seperti ACE inhibitor dan juga yang menurunkan efek diuretik seperti NSAID. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas dan juga hipokalemia klinis serta alergi spironolactone. Yang ketiga, obatnya adalah furosemid dengan dosis 40 mg. Indikasinya yaitu edema dari gagal jantung, penyakit ginjal dan juga hipertensi. Kemudian dosisnya itu 20 sampai 80 mg per hari, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari dengan efek samping yaitu hipokalemia dan juga gangguan metabolik. Kemudian interaksi obatnya yaitu dengan digoxin serta NSAID karena menurunkan efek diuretik. Kemudian kontraindikasinya ada anuria. Untuk obat yang keempat ada varsiretic dengan dosis 40 mg yaitu kombinasi furosemid dan juga spironolactone. Itu diindikasikan untuk edema yang memerlukan diuretik dengan dosis sesuai dengan petunjuk atau komposisi pada produk. Diminumnya juga sesuai dengan petunjuk dokter atau etiket pada produknya. Dengan efek samping hiperkalemia atau bisa juga hipokalemia, dan interaksi obatnya dengan obat ACE inhibitor dan juga NSAID, serta untuk kontraindikasinya itu ada anuria dan juga bisa hiperkalemia. Untuk obat yang kelima yaitu fenofibrate 300 mg dengan indikasi menurunkan trigliserida dan juga meningkatkan HDL dengan dosis 145 mg atau 200 sampai 300 mg per hari, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet bersamaan dengan makan. Efek sampingnya itu nyeri otot dan juga gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya itu oxycomepati jika digunakan dengan golongan statin dan juga
meningkatkan antikoagulan dari warfarin. Kemudian kontraindikasinya itu ada pada penyakit ginjal dan juga penyakit hati. Untuk obat yang keenam ada gemfibrozil 300 mg diindikasikan untuk menurunkan trigliserida dan juga meningkatkan HDL. Dosisnya 600 mg 2 kali sehari, diminum 2 kali sehari 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu nyeri otot dan juga gangguan pencernaan, dan juga kontraindikasi risiko miopati apabila digunakan dengan simvastatin. Kemudian kontraindikasinya itu penyakit ginjal, penyakit hati, atau juga dengan penyakit empedu. Untuk obat yang ketujuh ada atorvastatin dengan dosis 20 mg. Indikasinya itu menurunkan LDL dan juga untuk penyakit kardiovaskuler itu dosisnya 10-20 mg atau bisa ditingkatkan menjadi 80 mg juga. Untuk dosisnya untuk penggunaannya itu sekali sehari pada malam hari setelah makan, dan juga efek sampingnya ada nyeri otot dan juga gangguan pencernaan. Kemudian kontraindikasinya itu dihindari penggunaan dengan obat yang meningkatkan kadar statin. Kemudian kontraindikasinya itu pada kehamilan dan juga penyakit hati. Untuk obat yang ke-8 itu sama tetapi beda dosis saja, yaitu atorvastatin dengan dosis 10 mg itu diindikasikan untuk menurunkan LDL dan juga untuk penyakit kardiovaskuler itu dosisnya 10 mg per hari, diminum 1 kali sehari pada malam hari setelah makan, dan itu konsisten untuk setiap harinya. Efek sampingnya itu nyeri otot dan juga gangguan pencernaan. Untuk interaksi obat itu hindari obat-obat yang dapat meningkatkan kadar statin. Kemudian untuk kontraindikasinya itu kehamilan dan juga untuk penyakit hati. Untuk obat yang ke-9 ada simvastatin dengan dosis 20 mg itu untuk menurunkan LDL dan juga pada pencegahan kardiovaskuler dengan dosis 5-40 mg atau pada umumnya 20 mg per hari, diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari karena dia bekerja pendek. Kemudian untuk efek sampingnya itu mialgia, peningkatan enzim hati dan juga resiko miopati. Interaksi obatnya itu apabila digunakan bersamaan dengan gemfibrozil dan juga kontraindikasinya itu kehamilan dan penyakit hati. Untuk obat yang terakhir ada hipofil 300 mg diindikasikan untuk menurunkan trigliserida dan juga meningkatkan HDL. Kemudian dosisnya sesuai pada produk dan cara pakainya 2 kali sehari 30 menit sebelum makan, dengan efek samping itu nyeri otot dan juga gangguan pencernaan, dengan kontraindikasinya itu penyakit hati dan juga penyakit ginjal. Dan interaksi obatnya itu hindari penggunaan dengan obat yang dapat meningkatkan resiko miopati.